وقال ماذا حدث قالت يا رسول الله إن زوجي غاب عني فزنيت فجاءني ولد من الزنا فألقيت الولد في دم من الخل حتى مات ثم بئنا ذلك الخل فهل لي من توبة. Jadi ada kata Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, dulu di zaman Nabi itu ada seorang wanita, ibu-ibu teriak-teriak di gang-gang Madinah. Dia bilang, tunjukkan kepadaku mana Muhammad, mana Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad melihat dari kejauhan, menghampiri wanita itu. Ditanya, "Madza hadas?" Apa yang terjadi? Kata dia, "Ya Rasulullah, aku nak mengadukan keluhan yang sekarang aku alami." Apa itu? Dia cerita, "Inna zauji ghaba anni fazanaitu." Ini malu sebenarnya cerita, tapi apa boleh buat? Dorongan keinginan anak tobat, merasa hina dan merasa menyesal itu kuat sekali. Kata dia, "Aku ini yaitu mengalami satu musibah yang betul-betul menjijikkan. Suamiku pergi keluar, aku tinggal sendirian. Ketika suamiku pergi, nauzubillah, kata dia, aku akhirnya selingkuh, aku berzina. Aku berzina, kemudian aku lahir dari dari zina itu seorang anak bayi. Karena tidak mau anak itu hidup, masih bayi, anak itu lahir. Faja'ani waladun minaz zina, lahir anak dari hasil zina itu." Kemudian kata perempuan itu, fa'alqaitul walad fi danni minal khal hatta mat. Anak yang tadi, yang hasil zina yang baru lahir itu, aku bunuh. Aku lemparkan ke dalam tong, wadah isinya cuka. Cuka itu kalau yang kandungan 100% itu kan tajam itu. Bisa bikin meleleh, ya. Kalau kena tubuh bisa meleleh tubuh kita. Cuka yang memang asli. Maka anak itu pun larut dalam cuka itu. Larut dalam cuka itu. Kemudian kata perempuan itu, summa bi'na zalikal khal. Kemudian cuka yang dalam wadah tadi itu kami jual. Yang di situ ada jasad si bayi itu yang sudah mengkeriput, ya, menyatu dengan cuka itu. Maka kata dia, fahal li min taubah, apakah masih ada taubat? Maka masih ada pintu taubat untuk saya ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Nabi jawab, "Wahai fulanah, wahai wanita, amma zina fa'alaikir rajmu, wa amma qatlul waladi fajaza'u jahannam, wa amma bai'ul khalli faqadir takabti kabirah." Kamu tiga melakukan dosa besar. Beruntun lagi. Ya, sudahlah berzina, kemudian lahir anak zina, anaknya dibunuh, sudah dibunuh, kemudian anaknya dimasukkan dalam cuka, cukanya dijual. Maka tiga dosa ini, satu kata Nabi, perbuatan zinamu karena sudah nikah, satu-satu menghapus dosanya itu supaya habis dosa zinamu karena kamu sudah nikah, itu caranya cuma satu, kamu harus dirajam, dilempari batu. Maka cara untuk menghapus dosa orang yang berzina yang sudah menikah, beda yang belum nikah, yang masih bujang, gadis, itu beda hukumnya. Cukup dicambuk, diasingkan 1 tahun dari kampungnya, diusir. Tapi kalian sudah menikah, lebih kejam lagi, bukan lebih kejam, lebih ekstrim. Cara menghapus dosanya harus dirajam, dilempari batu. Kemudian pembunuhanmu terhadap anak itu balasannya jahanam, karena membunuh nyawa tidak ada dosa itu balasannya jahanam, kata Allah. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam, kata Allah. Siapa membunuh satu jiwa orang beriman dengan sengaja tidak bersalah, tanpa ada alasan yang benar oleh agama, balasannya jahanam. Ini nas dalam Quran. Kemudian penjualan kamu cuka itu, kamu telah melakukan dosa besar, nipu orang. Karena cuka kamu kan aslinya dikit, karena masuk benda, yang benda itu menjadi berat timbangan cukamu. Berarti kamu telah melakukan penipuan. 3 dosa besar. Kemudian lanjut hadis Nabi, ketika menyampaikan itu, Nabi mengatakan, "Lakin zalamtu annaki tarakti salatal asr." Wahai wanita, aku punya dugaan kuat, kamu dihukum oleh Allah melakukan 3 dosa besar ini beruntun sebab kamu meninggalkan salat asar. Jadi itu, meninggalkan salat asar itu berpotensi bahaya sekali, musibah yang akan ditimpakan oleh Allah. Karena